Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Mukhtasar Al-Latif Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah yang wafat tahun 19 Hijriah. Masih dalam pembahasan terkait dengan wajibatul hajj, ya, kewajiban haji. Terakhir sudah disebutkan kewajiban haji yang terakhir adalah ihram dari miqat, ya, ihram dari al-miqat. Qala rahimahullahu ta'ala wa wajibatul haji sit. Wajibatuhu sittah. Kewajiban haji ada 6. Yang pertama al-ihram minal miqat. Ya, ihram dari miqat. 6. Ini sudah dijelaskan semua, ya. Kemudian sekarang kewajiban yang kedua kata beliau rahimahullah al-mabitu bi Muzdalifah. Ya. Yang kedua adalah mabit di Muzdalifah. Al-mabit, yakni bermalam, ya. Yang dimaksud dengan mabit di sini adalah hadir. Hadir di saat malam 10 Zulhijjah di Muzdalifah. Ya, walaupun sebentar. Ya, dengan syarat kehadirannya itu sesaat setelah tengah malam. Sesaat setelah tengah malam. Jadi yang dimaksud dengan mabit di sini adalah hadir, bukan mabit secara bahasa yang bermakna betul-betul bermalam. Ini sunnahnya seperti itu. Dasar sunnahnya seperti itu. Tapi kalau misalnya, kadar paling minimalnya untuk sekedar menggugurkan kewajiban adalah hadir di malam 10 Zulhijjah, ya, di mana di Muzdalifah setelah tengah malam. Jadi kalau misalnya dia berada di Muzdalifah sampai jam 10 malam setelah itu berangkat, ya, ini tidak menggugurkan kewajiban, ya. Nah, jadi memang betul mabit di Muzdalifah dipersyaratkan kadar minimalnya walaupun sebentar, sama seperti wukuf di Arafah, kadar wajibnya itu sebentar. Tapi untuk mabit di Muzdalifah itu dipersyaratkan harus yang terhitung menggugurkan kewajiban adalah kalau dia berada di sana setelah lewat tengah malam. Jadi kalau misalnya dia selesai wukuf di Arafah, ya, selesai sampai tenggelam matahari dia wukuf di Arafah. Nah, kemudian dia beranjak kemana? Ke Muzdalifah. Dia berangkat ke Muzdalifah misalnya tiba jam 9 atau jam 10 malam. Sudah dia tungguin di situ Muzdalifah sampai lewat tengah malam, mungkin dia setengah jam atau kurang, ya, sebentar, walaupun sebentar sudah lewat tengah malam, dia sudah bisa berangkat lagi menuju kemana? Menuju ke Mina. Ya, menuju ke Mina untuk melontar jamrah Aqabah. Sebagaimana akan diterangkan nanti biidznillah. Jelas, ya? Baik, ini yang dimaksud dengan mabit di Muzdalifah. Jadi bukan betul-betul bermalam. Kalau mau dia sunnahnya bermalam, ya, sunnahnya bermalam di Muzdalifah. Setelah itu paginya baru dia berangkat ke Mina, subuhnya misalnya baru berangkat ke Mina. Tapi kondisi terkadang tidak memungkinkan dengan banyaknya jumlah jamaah, ya. Maka kadar kewajibannya, ya. Maka kadar yang wajib pada mabit di Muzdalifah adalah dia berada setelah tengah malam, dia berada di Muzdalifah walaupun sebentar. Seperti lamanya wukuf, sebentar juga. Ya, setelah itu baru dia berangkat ke Mina, itu sudah menggugurkan kewajiban. Disebutkan dalam hadits Jabir ibn Abdullah riwayat Imam Muslim, ya, tentang hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta atal Muzdalifah fa shalla bihal maghriba wal isya'a bi adzanin wahidin wa iqamatain. Setelah itu, setelah selesai wukuf di Arafah, tenggelam matahari, ya, beliau kemudian berangkat ke Muzdalifah, dan di Muzdalifah beliau melaksanakan sholat maghrib dan isya dengan jamak takhir, 1 kali azan dan 2 kali qomat. 1 kali azan dan 2 kali qomat. Dan sudah kita dan akan disebutkan nanti, di antara sunnah-sunnah pada mabit di Muzdalifah adalah melakukan jamak takhir. Jadi dia tidak sholat maghrib di Arafah, tapi dia mengundurkan maghribnya ke isya dan dia kerjakan setelah sampai di Muzdalifah. Jelas, ya? Jadi sekali lagi kadar yang wajib, ya, bagi orang yang mabit di Muzdalifah adalah
sesaat setelah tengah malam. Ya, sesaat setelah tengah malam di malam 10 Zulhijjah. Baik. Kemudian kalau misalnya seseorang tidak sempat untuk mabit di Muzdalifah, kenapa? Karena dia terlambat datang. Dia terlambat datang, dia ngejar wukuf di Arafah. Dia ngejar wukuf di Arafah. Dan kita sudah tahu kemarin bahwa waktu paling terakhir wukuf di Arafah yang masih syah adalah terbitnya fajar tanggal 10 Zulhijjah. Dia kejar, terlambat misalnya. Nah, kemudian sesaat menjelang fajar 10 Zulhijjah, dia baru tiba di mana? Baru tiba di Arafah, sempat wukuf. Nah, setelah itu kan sudah tidak mungkin, tidak perlu lagi dia ke Muzdalifah. Ya, yang seperti ini dia meninggalkan mabit di Muzdalifah karena uzur, karena terlambat. Sehingga dia mengejar wukuf di Arafah. Dari Arafah dia langsung menuju ke Mina, tidak lagi ke Muzdalifah karena sudah lewat waktunya. Ya, dan seperti ini diberikan uzur. Diberikan apa? Uzur. Nah, dan uzur-uzur yang membolehkan atau uzur ketika seorang tidak mabit di Muzdalifah karena uzur, maka dia tidak bayar dam. Karena sudah kita sebutkan kaidah aturan umumnya bahwa meninggalkan kewajiban haji, ya wajibatul hajj yang 7 ini akan disebutkan ya, meninggalkan kewajiban haji itu tidak membatalkan haji tapi wajib bayar dam. Kapan? Kalau ditinggalkan tanpa uzur. Adapun kalau meninggalkan mabit di Muzdalifah karena uzur, misalnya untuk tadi mengejar wukuf di Arafah, ya mengejar wukuf di Arafah, nah maka yang seperti ini dia tidak membayar dam. Nah, wallahu alam bisawab. Sebagaimana di antara uzur-uzur untuk tidak mabit di Muzdalifah adalah uzur-uzur sholat Jumat dan sholat jamaah. Ya, sudah berlalu kemarin di pembahasan sholat Jumat dan sholat jamaah, apa-apa saja uzur yang membolehkan seorang tidak hadir sholat Jumat, tidak hadir sholat jamaah, maka uzur itu juga kalau terjadi di Muzdalifah dan menyebabkan dia tidak bisa mabit di Muzdalifah, maka apa? Maka itu juga menjadi uzur, tidak ada dosa dan dia tidak juga wajib bayar dam. Ya, tidak juga wajib bayar dam. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kita sudah sebutkan bahwa aturannya adalah setelah wukuf di Arafah dia mabit di Muzdalifah. Ya, di mana di mabit di Muzdalifah setelah lewat tengah malam dia sudah dianggap mabit, dia sudah boleh pergi meninggalkan apa? Meninggalkan Muzdalifah tengah malam menuju ke Mina. Menuju ke Mina untuk melontar Jamrah Aqabah. Setelah melontar Jamrah Aqabah dia langsung pergi apa? Tawaf. Dia langsung pergi tawaf ifadah. Langsung tawaf apa? Tawaf ifadah. Itu semua bisa dikerjakan apa? Ya karena sudah masuk malam 10 Zulhijjah. Sudah masuk malam 10 Zulhijjah. Nah, akan diterangkan nanti biidznillah taala detailnya tentang melontar jumrah ini kemudian tawaf ini biidznillah taala. Iya. Sudah ya? Kemudian ada khilaf di kalangan ulama terkait dengan orang yang meninggalkan mabit di Muzdalifah untuk mengerjakan tawaf ifadah. Untuk mengerjakan apa? Tawaf ifadah. Kalau untuk mengejar wukuf, oke, itu uzur, jelas. Sepakat para ulama, wukuf didahulukan dibandingkan apa? Dibandingkan mabit di Muzdalifah. Nah, sekarang kalau ada seorang melakukan tawaf ifadah, ya, dia misalnya tadi tidak sempat mabit di Muzdalifah, baik? Dia langsung dari wukuf di Arafah, ya terbit fajar, dia langsung menuju misalnya dia dari mana? Dari Arafah, dia langsung ke Mina, ya langsung ke Mina melontar jumrah Aqabah. Setelah itu apa? Dia tawaf ifadah. Setelah itu dia tawaf ifadah. Nah, sebagian ulama menyebutkan bahwa kalau setelah tawaf ifadah, ya, dan waktu itu dan setelah dia tawaf ifadah dia masih masih tawaf ifadah sa'i gitu ya. Setelah itu masih belum terbit fajar, maka dia diwajibkan kembali mabit ke Muzdalifah. Ya, dia diwajibkan kembali ke mabit di Muzdalifah dan sebagian ulama lain mengatakan tidak lagi diwajibkan, sudah gugur, sudah lewat waktunya. Nah, jadi untuk masalah tawaf ifadah ini ada khilaf. Adapun untuk masalah wukuf ini sepakat, wukuf didahulukan. Ya. Tapi untuk tawaf ifadah di sini ada khilaf.
Ya, apakah tawaf ifadah apakah dia melakukan mabit di Muzdalifah baru tawaf ifadah? Naam, tetap seperti itu ataukah sebaliknya? Naam, wallahu a'lam bishawab, tapi intinya adalah ada khilaf ketika dia sudah tawaf ifadah dan belum terbit fajar tanggal 10, apakah dia wajib balik ke mabit di Muzdalifah atau tidak? Ada khilaf di kalangan ulama terkait dengan masalah ini. Sebagian mengatakan tetap wajib dan sebagian mengatakan tidak wajib lagi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ala kulli hal ini terkait dengan mabit di Muzdalifah. Kemudian sunnah-sunnah mabit di Muzdalifah. Sunnah-sunnah mabit di Muzdalifah. Yang pertama, disunnahkan apa? Disunnahkan mandi di Muzdalifah. Ini termasuk mandi-mandi yang disunnahkan dengan syarat kalau dia belum mandi di Arafah. Karena telah berlalu kemarin di pembahasan sunnah-sunnah haji, sunnah-sunnah mandi ya, atau mandi-mandi yang sunnah, termasuk mandi yang disunnahkan adalah mandi saat manasik. Ya, di mana kita sudah sebutkan dhabit umum bahwa kalau ada dua manasik haji yang disyariatkan mandi dua-duanya dan dia sudah mandi di salah satunya, maka gugur kesunahan dari setelahnya karena jaraknya yang berdekatan. Nah, di sini Arafah dengan Muzdalifah kan berdekatan. Nah, kalau misalnya dia sudah sempat mandi di Arafah, ketika sebelum wukuf dia sempat mandi di Arafah, maka tidak disunnahkan lagi mandi di Muzdalifah. Tapi kalau misalnya kayak tadi dia terburu-buru mengejar wukuf, boro-boro sempat mandi gitu ya, dapat wukuf saya syukur gitu. Ya, tidak sempat dia mandi ketika wukuf di Arafah, maka disunnahkan dia mandi di Muzdalifah. Jelas ya? Ini karena tempatnya berdekatan, maka salah satunya bisa mengcover yang lain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi termasuk sunnah di Muzdalifah adalah mandi ya sebelum mabit, sebelum berada di Masy'arul Haram itu, bagi yang belum mandi di Arafah. Adapun bagi yang sudah mandi di Arafah maka tidak disunnahkan lagi mandi di Muzdalifah. Kemudian selanjutnya adalah sunnah berikutnya adalah wukuf di Masy'aril Haram. Ya, wukuf di Masy'aril Haram. Wukuf artinya berdiri sama seperti wukuf di Arafah. Ini berdiam di Masy'aril Haram. Yang dimaksud dengan Masy'aril Haram adalah semua daerah Muzdalifah. Semua daerah apa? Muzdalifah. Nah, dan ada yang mengatakan yang dimaksud dengan Jabal Masy'aril Haram adalah jabal, bukit di akhir-akhir di pinggir-pinggir Muzdalifah. Ya, bukit di Muzdalifah. Itu yang dimaksud katanya di situ seorang berada. Ya, jadi ada khilaf di kalangan ulama mengenai penafsiran Masy'aril Haram. Ya, pendapat yang mu'tamad Masy'aril Haram adalah semua Muzdalifah. Boleh dijadikan tempat wukuf di situ. Jadi wukuf dalam istilah bahasa ya, dia berdiam di situ. Nah, dan ada yang mengatakan Masy'aril Haram adalah jabal bi akhiri Muzdalifah. Ya, nama bukit yang dikenal dengan nama Qazah gitu. Dan ada yang mengatakan yang dimaksud dengan Masy'aril Haram adalah masjid yang berada di dekat gunung tersebut. Ya, berada di dekat gunung Qazah itu. Baik. Ini perbedaan penafsiran yang mana yang dimaksud dengan Masy'aril Haram yang kita diperintahkan untuk berdiam di situ. Iya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah 198, "Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram." Ini. Kalau kalian sudah beranjak meninggalkan Arafah, fadhkurullah, maka sebutlah nama Allah di mana? Di Masy'aril Haram. Nah, apa yang dimaksud dengan Masy'aril Haram dalam ayat ini? Al-Mu'tamad yang dimaksud dengannya adalah semua daerah Muzdalifah. Semua daerah Muzdalifah. Sebagian mengatakan di bukit yang bernama Qazah tadi, dan sebagian mengatakan masjid yang dekat dengan bukit tersebut, yang ada di dekat bukit tersebut. Nah, tapi yang mu'tamad Masy'aril Haram adalah semua Semua Muzdalifah. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian sunnah berikutnya adalah menjamak maghrib dan isya dengan jamak takhir. Ya, yakni tidak sholat maghrib di Arafah. Menjamak maghrib dengan isya di Muzdalifah dengan jamak takhir. Kemudian sunnah berikutnya adalah mengambil batu-batuan di Muzdalifah untuk selanjutnya menuju ke Mina untuk melontar Melontar jamrah Aqabah. Melontar jamrah Aqabah. Nah, di sini tempat disunnahkannya seorang mengambil batu-batuan. Ya, untuk melontar jumrah besok. Nah, para ulama menyebutkan ada 3 tempat dimakruhkan mengambil batu untuk melontar jumrah. Ada 3 tempat dimakruhkan mengambil batu untuk
kepentingan melontar jumrah. Tempat yang pertama yang dimakruhkan di al-haud. Al-haud itu adalah lubang itu di bawahnya, tempat penampungan apa namanya? Tempat penampungan orang melempar jamrah kan masuk ke dalam. Nah, itu kumpul semua batu di dalam, itu namanya haud. Nah, itu batu yang sudah dilempar dimakruhkan diambil di situ. Ya. Nanti kalau misalnya sudah dipindahkan keluar ya silakan ngambil, tapi di situ diambil makruh. Kemudian yang kedua mengambil batu di daerah hil. Nah, yakni di daerah hil, bukan di daerah haram. Dimakruhkan juga ambil misalnya dari luar sebelum dia datang ke Mekah misalnya sudah kantongin memang batu-batu misalnya. Ya, sudah kantongin batu-batu. Ini dimakruhkan. Dan yang ketiga adalah di tempat yang terkena najis. Batu-batu yang terkena najis ya kecuali kalau dicuci, maka diperbolehkan. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ini 3 tempat dimakruhkan mengambil batu. Nah, sunnahnya untuk mabit, untuk melontar jumrah Aqabah di tanggal 10 Dzulhijjah, sunnahnya mengambilnya batunya di Muzdalifah, di malam hari di Muzdalifah itu. Sebelum dia berangkat meninggalkan Muzdalifah. Kemudian sunnah berikutnya adalah mendahulukan orang-orang yang lemah, dari kalangan orang tua mungkin, anak-anak kalau ada perempuan, menuju ke Mina setelah pertengahan malam. Ya, setelah pertengahan malam. Jadi kita sudah sebutkan kapan sudah lewat pertengahan malam sudah boleh meninggalkan. Nah, disunnahkan mendahulukan yang lemah-lemah, ya, supaya mereka lebih dahulu melontar berdesak-desakan. Jelas sampai sini? Nah, Allahu taala alam bisawab. Ya, ini sunnahnya. Kemudian sunnah berikutnya adalah sholat subuh di awal waktu. Ya, ini bagi yang betul-betul bermalam di Muzdalifah. Ya, bagi yang kuat fisiknya, laki-laki dan seterusnya ya. Nah, dia betul-betul bermalam di Muzdalifah sampai subuh, di mana disunnahkan pada sholat subuh, sholat di awal waktu. Supaya apa? Banyak waktu untuk berzikir kepada Allah Ta'ala sampai agak terang, sampai isfar gitu ya. Nah, setelah itu baru mereka berangkat ke Mina. Setelah itu baru mereka berangkat ke Mina untuk melontar jamrah Aqabah. Tanggal 10 Dzulhijjah sudah itu. Selanjutnya adalah disunnahkan untuk bersegera agak cepat-cepat ketika melewati Wadi Muhassar. Wadi Muhassar. Nah, Wadi Muhassar ini lembah ya, tidak jauh dari Muzdalifah. Ya, tidak jauh dari Muzdalifah. Ini untuk apa? Ittiba kepada Rasulullah SAW, di mana beliau ketika meninggalkan Muzdalifah menuju ke Mina, ketika melewati Wadi Muhassar ini, Wadi Muhassar beliau mempercepat kecepatan tunggangan beliau. Nah, disebutkan bahwa Wadi Muhassar ini adalah mauqifnya orang-orang Nasara, tempat mauqifnya di situ mereka wukuf gitu ya. Mereka berdiam di situ bagi orang-orang Nasara, sehingga disunnahkan menyelisihi mereka. Ya, tidak lama-lama di situ. Nah, ini beberapa sunnah terkait dengan mabit di Muzdalifah. Wallahu alam bisawab. Tsumma qala rahimahullah pada kewajiban yang ketiga. Wal mabitu layali tasyriqi bi Mina. Ya. Mabit di malam-malam tasyriq di Mina. Ya. Ini kewajiban berikutnya. Ya, ini kewajiban yang ketiga, mabit di malam-malam tasyrik, yakni malam 11, malam 12 dan malam 13 di Mina. Nah, ini tidak berurut ya disebutkan, seharusnya ini mabit di malam tasyrik setelahnya, disebutkan setelah ini, yaitu melontar jamrah Aqabah pada hari An-Nahar, pada tanggal 10 gitu. Tapi beliau sebutkan mabit duluan gitu. Padahal mabit kan malam 11, secara urutan melontar jamrah Aqabah dulu baru mabit kan begitu. Tapi di sini beliau sebutkan di matan mabit dulu, baru melontar jamrah. Ya, labas. Mungkin alasan beliau tidak mentertib di sini karena beliau ingin mengumpulkan mabit dengan mabit di Muzdalifah dengan mabit di Mina. Setelah itu beliau mengumpulkan melontar jumrah di tanggal 10 sama melontar jumrah tanggal 11, 12, 13. Gitu ya. Jadi mungkin alasannya karena beliau ingin menghimpun sama-sama mabit,
kemudian sama-sama melontar jumrah. Wa illa tertibnya seharusnya mabit di Muzdalifah, baru melontar jumrah Aqabah di tanggal 10, baru mabit di Mina, selang-seling dengan melontar jumrah tanggal 11, 12, 13. Kan begitu ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Anda Bapak, kita ikuti urutan penulis rahimahullah di sini. Kewajiban berikutnya adalah mabit di malam-malam tasyrik, mabit di Mina di malam-malam tasyrik. Ya, Mina ini dinamakan Mina dari kata yumna. Ya, 5 yumna. Yakni karena banyaknya darah yang ditumpahkan di situ. Ya, banyaknya darah yang ditumpahkan di situ dalam apa namanya ketika kaum musyrikin melakukan ibadah haji. Ya, mereka banyak menyembelih di situ. Ya, ditumpahkan darah sehingga dikatakan Mina. Wallahu alam, ini masalah penamaan ya. Kemudian sebagian fuqaha mengatakan Mina ini memiliki 5 keistimewaan. Daerah Mina memiliki 5 keistimewaan. Yang pertama, raf'u ma yaqbalu min hasa ar-rami. Ya. Ini saya kurang paham maksudnya di sini. Nanti coba kita cari tahu ya. 6. Raf'u ma yaqbalu min hasa ar-rami. Baik. Mungkin yang dimaksud di sini dia adalah diangkatnya pelontaran jumrah ya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua kaful hadaati anil lahmi biha. Burung hadaah gagak ya. Nah, bukan gagak hadaah. Pemakan bangkai gitu. Tidak ada yang makan di sini. Ya, tidak ada burung pemakan bangkai yang makan daging di sini. Kemudian yang ketiga kafuz zubab, lalat. Nah, tidak ada lalat di sini, menginggapi makanan-makanan yang sudah dimasak, enggak ada. Kemudian qillatul bu'ud, ya kurangnya nyamuk di sini, ya. Kurang nyamuk di daerah Mina. Dan yang keempat adalah selalu muat untuk jamaah haji bagaimanapun banyaknya jumlahnya. Bagaimanapun banyaknya jumlah jamaah haji selalu muat di Mina. Ya, itu diantara keistimewaan 5 keistimewaan dari Mina ini. Baik. Dikatakan di sini oleh beliau rahimahullah wajib bermalam di Mina. Ya, pada malam 11, 12, 13. Jelas ya? Nah, kewajiban mabit di Muzdalifah 3 malam ini bagi yang tidak melakukan nafar awal. Bagi yang tidak melakukan nafar awal. Yakni bagi yang punya uzur, akan diserangkan nanti, bagi yang punya uzur boleh bagi dia mabit 2 hari saja, malam 11 sama malam 12 saja. Ya, malam 11 sama malam 12 saja. Setelah itu, sebelum maghrib, kalau dia mau meninggalkan Mina, dia boleh meninggalkan Mina. Itu namanya nafar awal. Namanya nafar al-awal. Dan bagi yang melengkapkan 3 malam, namanya nafarus tsani, keberangkatan yang kedua. Gitu ya. Nah, bagi yang punya uzur, akan diterangkan nanti uzur-uzurnya. Bagi yang punya uzur, dia boleh hanya mabit 2 malam saja. Setelah itu dia tinggalkan mabit meninggalkan Mina untuk menuju meninggalkan Mina untuk menuju tawaf ke Mekah untuk tawaf wada nanti. Jelas ya kalau ada uzurnya. Baik, maka dikatakan di sini kewajiban bermalam 3 malam ini bagi yang tidak nafar awal, tidak meninggalkan Mina di malam setelah malam ke-12. Nah. Kemudian syarat seorang dikatakan mabit di Mina. Syarat paling minimal menggugurkan kewajiban mabit di Mina, yaitu sejak dari tenggelamnya matahari sampai sebagian besar malam. Sebagian besar malam. Jelas ya? Baik. Ini aturan-aturan mabit ya. Kalau mabit di Muzdalifah tadi, yang penting lewat tengah malam dulu, setelah itu sebentar sudah boleh ditinggalkan. Tapi kalau dia mabit di Mina, itu harus mulai sejak matahari tenggelam, ya, 6 atau ya matahari tenggelam sampai sebagian besar malam, mu'dhamul lail, sudah lewat tengah malam. Kapan belum lewat tengah malam, ya, dia tinggalkan misalnya Mina, ya, maka dia dianggap ya tidak melakukan kewajiban ini. Tidak dianggap melakukan kewajiban kewajiban mabit. Misalnya cuma 2 hari atau 1,5 hari misalnya dia sudah tinggalkan. Jelas ya? Jadi patokan paling minimal mabit di Mina adalah mulai dari tenggelamnya matahari sampai mu'dhamil lail, sebagian besar malam. Baru setelah itu dia boleh tinggalkan. Kalau dia mau tinggalkan, yakni kalau dia mau
masuk dalam kategori nafar awal karena ada uzur. Jelas ya? Wallahu taala alam bissawab. Kemudian bagi yang tidak sanggup untuk mabit di Mina, ya, karena ada uzur. Uzurnya adalah uzur-uzur sholat Jumat dan sholat jamaah, sama. Kalau dia meninggalkan mabit di Mina karena ada uzur-uzur Jumat dan jamaah, ya, misalnya hujan lebat dan dia tidak memungkinkan bermalam di tempat terbuka, walaupun pakai tenda mungkin, tapi mungkin dia sakit dan semacamnya, tidak memungkinkan dia menginap di tenda-tenda dalam kondisi hujan lebat, masalahnya, sehingga dia tidak mabit di Mina karena ada uzur, maka nggak ada masalah. Ya, jelas sampai sini, tidak masalah. Dia tidak wajib bayar dam. Tapi kalau dia meninggalkan mabit di Mina tanpa uzur Jumat dan jamaah, maka dia wajib bayar dam. Ya, kalau dia meninggalkan mabit di Mina tanpa uzur Jumat dan uzur atau uzur jamaah, maka dia wajib membayar dam. Ya. Kemudian yang perlu digarisbawahi bahwa uzur mabit ini, uzur tidak nginap di Mina ini, uzur ini hanya berlaku untuk mabit di Mina. Tidak menggugurkan melontar jumrahnya. Misalnya, ya dia misalnya nginapnya di apa namanya di tempat, ya, di dalam kendaraan misalnya, ya, di luar daerah Mina, di luar tempat di luar daerah Mina. Kemudian nanti pagi-pagi dia baru berangkat ke Mina untuk melontar jumrah, nggak ada masalah, jelas ya, karena uzur Jumat dan jamaah itu hanya menggugurkan mabit, tidak menggugurkan tidak menggugurkan melontar jumrah. Melontar jumrah harus tetap dikerjakan, ya. Misalnya dia tidak bisa nginap di mabit di Mina, afwan, karena ada uzur tadi. Dia pakai kendaraan, misalnya dia di luar Mina. Setelah itu habis subuh, pagi-pagi misalnya dia berangkat lagi ke Mina untuk melontar jumrah. Ya, untuk melontar jumrah. Setelah melontar jumrah misalnya siang dia selesaikan, menjelang malam balik lagi ke penginapan misalnya di luar Mina. Apalagi bisa nginap di situ. Besok pagi datang lagi. Itu enggak ada masalah selama ada uzur. Dia tidak wajib bayar dam. Tapi sekali lagi uzur ini hanya menggugurkan mabitnya, tidak menggugurkan melontar jumrahnya. Adapun melontar jumrah tanggal 10 itu dia tetap wajib melempar jumrah kalau dia mampu, masih mampu. Kalau tidak mampu maka naib. Ada naib. 6. Penggantinya. Dia boleh digantikan sama, misalnya dia berangkat sama pasangannya. Ya. Tidak bisa bermalam, ya, dan juga tidak bisa melontar jumrah. Sudah bermalam gugur dari dia, mabit di Mina gugur, melontar jumrahnya diwakili oleh pasangannya misalnya, dilemparkan. Dengan syarat si naib ini melontar jumrah duluan untuk dirinya, baru untuk yang dia wakili. Misalnya saya mewakilkan orang melontar jumrah, saya bantu keluarga saya misalnya. Saya lontar dulu untuk saya sendiri dulu 7 kali jamrah akabah, ya, di tanggal 10 Zulhijjah ini, ya, kita masih berbicara di 10 Zulhijjah. Ya, saya lempar dulu 10 kali, 7 kali afwan. Setelah itu saya baru lempar 7 kali berikutnya untuk saya wakili. Akan diterangkan nanti bismillah. Udah ya? 6. Jadi kita kembali kepada mabit di Muzdalifah. Sekali lagi, mabit di Muzdalifah, kalau yang punya uzur Jumat dan jamaah tidak bisa sama sekali, ya sudah gugur. Ya. Tapi kalau misalnya dia bisa tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 ada uzur, yang tidak bisa lanjut, boleh nafar awal namanya. Juga tidak wajib bayar dam. Tapi kalau dia tinggalkan mabit di Mina, sama sekali tidak mabit, tidak 11, tidak 12, atau 11 saja, 12-nya tidak, gitu ya. Tidak ada nafar seperti itu, tanpa uzur Jumat dan jamaah, maka dia wajib bayar dam. Baik. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Annal Abbas bin Abdul Muttalib ista'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabita bi Makkah layali Mina." Ya, bi Makkah layali Mina min ajli siqayatihi fa'adinalah. Bahwa Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, beliau minta izin kepada Rasulullah SAW untuk mabit di Mekah pada malam-malam Mina, karena dia punya tugas untuk memberi minum kepada jamaah haji, maka diizinkan. Yakni beliau ini termasuk uzur. Ya, uzur tidak mabit di Mina, sekali tidak. Ya, karena beliau punya tugas memberikan minum, maka beliau berangkat duluan ke Mina untuk mempersiapkan kedatangan jamaah haji itu. Ya, karena beliau punya tugas siqayah, memberikan minum kepada jamaah haji, ya, yang beliau lanjutkan dari nenek moyang beliau. Baik. Sudah ya? Nah, jadi hanya betul-betul orang yang punya uzur, yang boleh meninggalkan sama sekali. Kalau tidak punya uzur, maka paling cepat
Kalau tidak punya uzur maka dia harus mabit di Muzdalifah. Nah, kalau dia cuma bisa 11, 12 setelah itu ada uzur maka boleh. Dia tinggalkan misalnya orang tua untuk menghindari desak-desakan nanti pada saat tawaf gitu ya. Pada saat tawaf ifadah menghindari desakan misalnya nanti pada tawaf wada, mau saya tawaf wada ya. Misalnya tanggal 12 baru dia berangkat. Ya. Cuma 2 hari dia di nafar awal berangkat. Ini boleh. Ya. Baik. Ini terkait dengan kewajiban yang ketiga yaitu mabit di Mina. Tsumma qala rahimahullah wa ramyu jamratil aqabah yauman nahri bisab'i hasayat. Kewajiban haji yang ya 1, 2, 3, ya 4. Itu melontar jamrah aqabah pada tanggal 10. Ya, pada tanggal 10 dengan yaumun nahar ya, hari sembelihan tanggal 10 maksudnya bisa by hasayat dengan 7 kali lemparan. Dengan 7 kali lemparan. Baik. Kemudian yang kelima kita sambung saja di sini. Ya. Kemudian selanjutnya waramyul jimari salasi kulla yaumin min ayyamit tasyriq ba'da zawal. Kullu wahidatin bisa by hasayat. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, kewajiban yang kelima melontar jamrah as-salas, 3 jamrah ya. 6 jamrah kubra ya, kemudian wusta, kemudian aqabah. 6 setiap hari selama hari tasyrik yang dimulai setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari, setelah sholat zuhur gitu. Setelah masuknya waktu zuhur mau saya. Kullu wahidah bisa bi hasayat. Setiap satu jamrah dilempar 7 kali. Dilempar 7 kali. Baik. Nah, ini disatukan oleh beliau rahimahullah. Jadi ini kita gabungkan saja ya, nanti kita pisah-pisahkan karena secara umum syarat-syarat antara dua melontar jumrah ini sama saja. Ya, syarat syahnya melontar jumrah baik di tanggal 10 atau tanggal 11, 12, 13 secara umum sama. Nanti ada sedikit perbedaan, tapi secara umum sama saja. Makanya di sini kita satukan saja pembahasan melontar jumrah. Cuman butuh sekali lagi di garis bawahi melontar jumrah 2 kali. Ya Pak, dua umum maksud saya. Yang pertama di tanggal 10 Zulhijjah setelah mabit di Musdalifah dan sebelum tawaf ifadah. Baik. Nah, kemudian yang kedua melontar jumrah tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu yaitu melontar di tanggal 10 yang disebutkan di sini oleh beliau. Baik, melontar jamrah di Mina itu bisa dianggap sebagai tahiyat Mina, tahiyat masjidnya gitu ya, kalau tahiyatul masjid. Kalau Ka'bah kan tahiyatnya adalah tawaf kudum, tawaf kedatangan. Kalau Mina itu tahiyatnya penghormatannya dengan Dengan melontar. Karena itulah disunnahkan seorang itu ketika sampai di Mina langsung melontar sebelum ngapa-ngapain. Jadi ketika dia meninggalkan Musdalifah, terserah dia meninggalkan Musdalifah tengah malam 10 atau habis subuh, seperti tadi ya, bagi yang kuat laki-laki seterusnya, habis subuh berzikir sampai isfar baru menuju ke Mina. Nah, ketika sampai di Mina sebelum ngapa-ngapain ya, selama tidak ada uzur dan seterusnya, hal yang pertama kali dilakukan adalah langsung melontar jumrah. Bahkan ulama sebagian mengatakan sebelum dia turun dari tunggangannya. Sebelum dia turun dari tunggangannya, kalau dia bisa melontar jumrah di atas tunggangannya, maka dilakukan. Bagi yang berjalan kaki sebelum dia duduk, ya, sebelum masuk ke tendanya misalnya, lontar jumrah dulu. Karena ini kayak tahiyatul masjidnya, ya, tahiyat penghormatan kepada Mina. Baik, ini sunnahnya seperti ini. Sunnahnya bukan harus seperti itu, sunnahnya. Ya, kecuali kalau dia ada uzur, ya, atau ada keadaan darurat, dia mau barang yang terlalu banyak misalnya atau apalah ya, dia harus masuk dulu ke tenda, persiapkan semua baru melontar, nggak ada masalah. Ya, tapi disunnahkan karena dia sudah mengambil batu di Musdalifah tadi malam, maka disunnahkan amalan yang pertama kali dikerjakan ketika di Mina langsung dia melontar sebelum mengerjakan yang lain. Jelas sampai sini? Kecuali kalau ada uzur. Nah, kecuali ada uzur. Misalnya waktu uzur desak-desakan, desak-desakan, nggak bisa.
Tidak akan sampai lontaran saya masuk ya ke al-haud itu kalau saya lontar sekarang, tunggu saja. Ya. Atau misalnya menunggu waktu fadilah. Menunggu waktu fadilah. Yani waktu jaiznya melontar jumrah Aqabah di tanggal 10 itu sudah mulai tengah malam, boleh. Ya. Jadi yang meninggalkan Musdalifah tengah malam langsung ke Mina sudah boleh langsung melontar jumrah. Boleh. Tapi kalau misalnya dia pending melontar jumrahnya, memang sih sunnahnya langsung ketika sampai. Tapi kalau uzurnya dia pending karena menunggu waktu fadilah, waktu yang paling afdal, maka apa? Maka boleh. Waktu fadilahnya untuk melontar jamrah. Nanti. Nah, ini ya waktu melontar jamrah, waktu fadilah. Di sini melontar jamrah waktunya ada 3. Ya, ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar dan waktu jawaz. Ya. Di sini saya gabungkan antara 2 jenis lontar ini, yang tanggal 10 sama hari-hari tasyrik. Nah, sebenarnya secara umum sama waktunya, cuman ada perbedaan di waktu fadilah. Ya. Waktu fadilah melontar jumrah di tanggal 10 di Yaumin Nahar itu adalah ketika irtifa'us syams qadra rumah. Ketika matahari sudah setinggi tombak. Sudah berlalu kemarin di pembahasan waktu-waktu terlarang kan? Sekitar berapa? 16 menit setelah syuruk. Sekitar 16 menit setelah syuruk sampai zawal, sampai masuk zuhur. Itu waktu fadilah. Jelas ya? Sementara lontar jumrah di hari tasyrik, waktu fadilahnya dimulai setelah zuhur justru. Setelah zawal. Baik. Ini nanti kita akan kembali ke waktu ini. Kita apa namanya? Kembali ke masalah tadi bahwa disunnahkan ketika tiba di Mina tanggal 10 dia langsung melontar jumrah. Kecuali kalau ada uzur seperti desak-desakan atau menunggu waktu fadilah. Dia sampai tengah malam atau dia sampai subuh atau dia sampai sampai subuh misalnya. Memang sih sunnah saya langsung lontar sekarang, tapi belum waktu fadilah. Waktu sudah masuk tapi belum waktu fadilah. Nah, waktu fadilahnya kapan? Dia tunggu dulu matahari 16 menit, sekitar 20 menit mungkin setelah syuruk, ya, dia baru datang melontar jumrah. Ini boleh. Termasuk didahulukan mengejar waktu fadilah dibandingkan langsung melontar setelah sampai. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalnya dia sampai dia berangkat subuh dari Musdalifah, otomatis sampai di Mina itu sudah masuk waktu fadilah. Sudah, langsung jangan kerjakan yang lain atau bukan jangan, sunnahnya jangan mengerjakan yang lain dulu sebelum melontar jamrah Aqabah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian terkait dengan waktu melontar jumrah di tanggal 10. Kita berbicara sekarang masalah waktunya. Nah, kita sudah sebutkan tadi bahwa awal waktu melontar jamrah di tanggal 10 Zulhijjah itu sudah mulai dari setelah tengah malam. Setelah tengah malam ya, karena kan tengah malam dia masih di mana? Dia masih di Musdalifah. Setelah itu dia langsung berangkat. Nah, jam berapapun dia sampai di sana sebelum subuh, nah itu dia sudah boleh langsung mulai melontar jamrah. Ingat ini yang tanggal 10 ya. Nah, itu waktu awalnya. Waktu jaiz sudah boleh melempar di situ. Tapi waktu fadilahnya paling afdolnya adalah dia tunggu sampai matahari agak tinggi sekitar 16 sampai mungkin 20 menit setelah syuruk, ya, dia mulai melontar jumrah di situ sampai zawal. Sampai tergelincir matahari, ya, ini sudah masuk waktu zuhur. Itu waktu fadilah. Kemudian waktu ikhtiar melontar jumrah tanggal 10 ini adalah sampai tenggelamnya matahari. Sampai tenggelam matahari. Misalnya kalau dia sakit, tidak bisa melontar jumrah, nggak ada yang bisa menggantikan misalnya. Nah, atau dia tetap mau melontar jumrah sendiri, dia tunggu agak sehat dia. Nah, sampai lewat zuhur, dia belum bisa, maka waktu ikhtiar masih ada sampai tenggelamnya matahari. Sampai tenggelamnya matahari. Nah, dia masih masuk dalam waktu ikhtiar. Ya, ini malam keberapa? Malam 11 ya, sampai tenggelam matahari, akhir tanggal 10 Zulhijjah. Jadi kalau dia belum melontar dari seharian sampai menjelang matahari di tanggal 10, nah, dia masih boleh melontar jamrah di situ. Nah, kemudian yang ketiga waktu jawaz. Waktu masih boleh, yaitu sampai hari terakhir tasyrik. Hari terakhir tasyrik. Misalnya dia tidak melontar sama sekali tanggal 10 karena ada uzur. Ya, sama sekali tidak melontar tanggal 10, sakit atau yang semacamnya, nggak ada yang bisa menggantikan. Akhirnya dia orang melontar di Mina
tanggal 10 itu dia pakai istirahat. Ya. Dia pakai istirahat misalnya. Nah, kemudian setelah sembuh misalnya dia langsung pergi tawaf, mengikuti orang-orang tawaf. Habis tawaf ifadah, sa'i kalau dia belum sa'i, ya, kalau belum sa'i setelah tawaf qudum. Setelah itu menyembelih dan seterusnya ya, menggundul, setelah itu berangkat ke Mina tanggal 11. Nah, di sini ketika dia di Mina 11, 12, 13, dia masih bisa mengkodok, dia masih bisa bukan mengkodok afan, masih bisa mengerjakan lantar jumrah yang ditinggalkan tanggal 10 tadi. Dia masih bisa kerjakan di 11, 12, 13 ini. Karena ini masih waktu jawaznya. Masih waktu apa? Jawaznya. Paham sampai sini? Ya, jadi misalnya tanggal 11 dia belum bisa kerjakan. Tanggal 12 paling terakhir sebelum tenggelamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah, dia masih bisa mengerjakan melontar jumrah yang tanggal 10 yang ditinggalkan tadi karena sakit misalnya, karena ada uzur, dia masih bisa kerjakan di situ. Itu masih masuk waktu jaiz. Ya, jadi setidaknya di tanggal 11, 12, 13 dia punya 2 kali kewajiban melontar jumrah. Yang pertama dia lontar jumrah dulu untuk tanggal 10-nya. Setelah itu baru dia lontar jumrah apa? Untuk tanggal 11-nya misalnya. Atau nanti tanggal 12 baru ada kelapangan waktu dia mengganti yang tanggal 10. Ya, yang kemarin tanggal 11 saya cuma bisa lontar jumrah untuk tanggal 11 toh. Enggak bisa kerjakan yang tanggal 10 itu. Tanggal 12 baru ada. Itu sudah tanggal 12 dia kerjakan, dia lontar jumrah dulu yang tanggal 10 di hari itu. Setelah itu lontar jumrah lagi untuk yang tanggal 12. Demikian pula kalau dia bisa kerjakan di tanggal 13. Baik, ini akhir waktu ya, yaitu sebelum tenggelamnya matahari di tanggal 13 Zulhijjah, dia masih boleh untuk mengejar pelaksanaan melontar jumrah di tanggal 10 yang tidak sempat dia kerjakan misalnya. Ya, Allahu alam bisawab. Ini terkait dengan waktu melontar jamrah Aqabah di tanggal 10 Zulhijjah. Dan perhatikan jamrah Aqabah ini adalah jamrah yang lebih dekat ke Mekah. Ya. Jadi ada Masjid Khaif, ada jamrah di situ. Jamrah kedua, jamrah ketiga ini jamrah Aqabah. Ini yang dilontar pada tanggal 10. Bukan yang ini, bukan di tengah-tengah. Bukan jamrah yang dekat dengan Masjid Khaif, ya, bukan juga yang di tengah-tengah, tapi yang ke arah Mekah. Itu namanya jamrah Aqabah, itu yang dilontar tanggal 10. Ya, adapun 2 yang lain enggak dilontar tanggal 10. Enggak. Nanti dia dilontar di tanggal 11 sama 12, 13. Baru dilontar tiga-tiganya. Adapun tanggal 10 yang dilontar hanya jamrah Aqabah saja. Baik. Hal ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah riwayat Muslim tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan hatta atal jamratal lati 'inda syajarah. Kemudian beliau mendatangi jamrah yang ada di dekat pohon, yakni jamrah Aqabah. Faramaha bisab'i hasayat. Kemudian beliau melemparnya dengan 7 kali lemparan, yukabbiru ma'akulli hasab. Di mana beliau bertakbir setiap kali melempar. Ya, dengan takbir yang biasa dibaca saat lebaran ya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd misalnya. Nah, nanti akan sebutkan ini. Baik, sudah ya. Ini terkait dengan mengambil batu mengambil batu yang tanggal 10 sudah selesai. Sekarang di mana dia mengambil batu untuk melontar jumrah tanggal 11, 12, 13. Ini sekali lagi kita bahas mumpun diingat. Di mana dia mengambil batu ya untuk melontar tanggal 11, 12, 13. Nah, kata para ulama ya, dia mengambil batu-batu kerikil untuk dipakai melontar jumrah tanggal 11, 12, 13 itu di Wadi Muhassar. Ya, di Wadi Muhassar. Wadi Muhassar tadi yang disunnahkan cepat untuk lewat di situ. Ya, dia ambil di situ atau dia nanti ambilnya di Mina. Ya. Nah, tapi dengan syarat tidak boleh ambil yang dari bawah itu kumpulan batu, ambil di tempat yang lain di daerah Mina. Ya. Di wilayah Mina dia ambil batu dimanapun di wilayah Mina, yang penting jangan ambil di haud, di yang tumpukan batu yang ada di bawah itu, jangan ambil di situ. Jelas ya? Nah, ini tempat mengambil batu untuk melontar jumrah tanggal 11, 12, 13. Adapun untuk jamrah Aqabah, dia ambil batunya di mana tadi? Di Muzdalifah. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian untuk syarat syah melontar jumrah tanggal 10 ini gimana ya, kita undurkan saja Pak ya. Tidak apa-apa lah, kita bahas saja. Nanti sunnah-sunnahnya sekalian kita gabungkan juga ya. Sunnah-sunnahnya juga kita gabungkan. Tinggal nanti tolong dipisahkan ya. Dipahami, dipisahkan yang tanggal 10 sama tanggal 11, 12, 13 gitu.
Biar kita tidak bahas 2 kali, karena kita bahas 2 kali, kita bahas 10, kita bahas rukun-rukunnya, 11, 12, 13 bahas rukun juga. Ya, sunnahnya juga di sini juga ada gitu. Jadi enggak apa-apa kita gabungkan saja, tinggal nanti antum saya akan selalu ingatkan ini yang tanggal 10, ini tanggal 11, 12, 13. Kalau tidak ada peringatan tentang itu berarti sama. Paham ya? Kalau tidak ada saya bedakan antara oh ini berbeda antara 10 sama 11, 13 ya, berarti sama. Seperti tadi saya bedakan antara mengambil batu ya. Kalau mengambil batu apa untuk 10-nya di Mina, apa di Musdalifah sunnahnya. Untuk ayyamut tasyrik ambilnya di Wadi Muhassar atau di Mina tapi bukan di penampungan batu yang di bawah itu. Ya. Kemudian perbedaan yang kedua tadi apa? Waktu. Apa namanya? Waktu fadilah, ya kan? Waktu fadilah. Mulai jamrah tanggal 10 itu waktunya sudah masuk di malam, tengah malam. Ya, tanggal 10. Tapi waktu fadilahnya dimulai setelah matahari agak meninggi. Ya, sekitar 16 sampai 20 menit setelah syuruk. Ya. Sementara nanti kita akan jelaskan waktu melontar jumrah ayyamut tasyrik dimulai justru setelah duhur. Itu perbedaan. Baik, jadi di garis bawahi perbedaan-perbedaan yang kita tidak garis bawahi sebagai perbedaan berarti sama saja. Misalnya dalam hal rukunnya, dalam hal syarat syahnya, dan dalam hal sunnah-sunnahnya. Baik, sekarang kita akan berbicara mengenai syarat syah melontar jamrah. Ya, syarat syah melontar jumrah ada 9. Nah, ini revisi ya dari diktat yang kita share sebelumnya. Terjadi apa sih? Ada 2 yang bisa disatukan. 6, maka saya satukan di sini. Jadi totalnya ada 9 saja. Ada 9 syarat melontar jumrah dan sebagian syarat ini hanya berlaku untuk yang di ayyamut tasyrik. Seperti misalnya syarat yang terakhir tartib. Tartib kan untuk 1 2 3 kan begitu. Sementara di tanggal 10 hanya 1 yang dilontar, maka tidak ada tartib di situ. Paham ya? Adapun yang lain secara umum sama syarat-syaratnya. Baik, sama syarat-syaratnya. Baik, kita lihat syarat syah melontar jamrah yang pertama ar-ramyu min asfaliha. Ar-ramyu min asfaliha. Melempar apa namanya di bawahnya. Ya, yakni iya. Jadi tempat asalnya apa namanya? Asalnya jamrah itu di Jamrah Aqabah itu dulunya adalah bukit gitu, bukit yang kemudian dihilangkan. Ya, bukit yang tadi yang kemudian dihilangkan. Maka yang dilempar kata apa para ulama, al-marma adalah al-mahallul mabni fihi al-alam. Ya. Adalah tempat yang di situ dibangun apa tugu itu, Jamrah Aqabah itu, jamrah itu. Ya. Dan 3 hasta sekelilingnya. 3 hasta sekelilingnya. Jadi ini melontar jumroh yang dilontar sebenarnya adalah apa? Adalah jadi bukan tiangnya yang dilempar, bukan. Kita masukkan yang di bawahnya itu yang kita mau lempar, caranya adalah dengan memasukkan batu ke dalam. Lihat sampai sini, memasukkan batu ke dalam lubang itu. Paham? Jadi marma tempat yang dilempar, tujuan target pelemparan adalah tempat di mana di situ dibangun apa? Di situ dibangun jamarat ini sebagai penanda. Lihat sampai sini? Ya. Di mana setiap jamarah itu apa namanya? Diameternya apa radiusnya ya dari jamrah itu sekitar berapa? Disebutkan 3 hasta ke sekeliling. Itu lubangnya bisa masuk ke situ. Ya, 3 hasta apa? Sekelilingnya. Nah, kecuali untuk jamrah Aqabah. Karena cuma satu sisi yang lubangnya itu yang ada lubang 3 hasta, di situ dimasukkan. Kalau jamrah kubro sama jamrah wusta itu sekelilingnya kosong gitu ya. Jadi jamrah tengah-tengah sekelilingnya kosong. Nah, jaraknya antara jamrah di apa kalau kita bilangnya? Jari-jari ya. Nah, jari-jarinya itu sekitar 3 hasta semuanya itu. Nah, jumlah jamrah wusta juga seperti itu. Nah, untuk jamrah Aqabah ya, itu yang bolongnya cuma 1 tok. Di situ kita lemparkan masuk. Ya. Jadi yang dilempar adalah bagian bawahnya. Kita masukkan ke dalam, ke bawah. Nah, ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dia harus melontar 7 kali lontaran yakinan. Yakin. Kalau dia ragu-ragu sudah batu ke-5 atau batu ke-6, jadikan yang ke-5. Harus yakin. Sama seperti jumlah rakaat ya. Nah, di mana 7 lemparan ini, perhatikan ini bukan 7 batu, tapi 7 lemparan. Sudah sampai sini? Ya.
Jadi yang wajib adalah 7 lemparan, bukan 7 batu. 7 lemparan. Di mana 7 lemparan ini apa? Normalnya kan menggunakan 7 batu yang dilempar secara berurutan. Karena itulah kalau ada orang lempar 3 batu bersamaan, itu dihitung 1, bukan dihitung 3. Karena dihitung 7 adalah lemparannya, bukan batunya. Tandanya ada orang ambil 7 batu satu kali lempar masuk semua, itu dihitung 1 tetap. Karena sekali lagi yang dihitung bukan kerikilnya, tapi jumlah lemparannya, jumlah lontarannya. Ya, ya, di mana normalnya orang memang 1 kali lontaran 1 batu, normalnya kan begitu. Makanya dikatakan juga melontar jumrah dengan 7 batu. Maksudnya bukan 7 batu, 7 kali lemparan. Cuma normalnya memang orang melempar 1 kali lemparan 1 batu. Makanya dibilang 7 batu. Tapi patokannya bukan di batunya, melainkan di mana? Di lemparannya. Jelas sampai sini? Wallahu taala alam bisawab. Jadi yang menjadi ibrah adalah ar-ramyu, pelemparan, bukan al-marmi, benda yang dilempar, bukan. Berapa biji, bukan. Nah, sudah ya. Jadi kalau diambil 2, 3 batu atau bahkan 7 batu dilempar satu kaligus, itu dihitung 1. Dia harus ambil 6 kali lagi. Ya. Masalahnya sekarang, kalau misalnya ada orang melempar batu 7 kali, melempar batu 7 kali. Bagaimana bentuknya? Misalnya dilemparin batu ya. Ya, ini para fuqaha sebutkan, mungkin atau tidak mungkin kan ya, kita lihat saja. Ya. Dia lempar 1, dilempar 1, masuk. Terus ada orang ambil itu batu, dikasih lagi ke dia. Dengan batu yang sama dilempar lagi kedua. Masuk ke bawah, diambil lagi sama orang, dibawa ke dia dengan batu yang sama, lempar lagi 3. Terus sampai 7 kali dengan menggunakan 1 batu yang sama. Ini syah juga. Syah. Karena sekali lagi patokannya bukan jumlah batunya, tapi apa? Jumlah lontarannya. Maka kapan dia sudah 7 kali melontar, walaupun dengan 1 batu yang sama, sah. Walaupun khilaful aula, kata para ulama, khilaful aula. Kalau dengan batu yang sama gitu. Khilaful aula. Tapi kalau dibilang sah, ya sah. Intinya dia sudah 7 kali melempar. Tapi kalau 7 batu dilempar 1 kali, ya dihitung 1. Ya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, bahwa yang dilempar itu harus batu dengan semua macam jenis batu. Selama itu dinamakan batu, boleh dipakai melempar. Seperti marmer. Nah, batu marmer, batu apa ya? Kalau batu alam ya. Marmer. Apalagi kemudian batu kapur. Nah, kemudian batu besi. Ya, mungkin ada kandungan besinya. Yakut. Ya, kemudian batu akik, zamrud, ya, dan seterusnya. Ini semua boleh dilempar karena ini dinamakan hajar semuanya. Ya, adapun kayak berlian apa lu'lu apa namanya? Mutiara. Mutiara itu bukan batu. Ismit, ya, apalagi emas, perak, besi, tembaga, kayu, ini bukan batu, tidak syah dilempar. Tidak syah dipakai untuk melempar. Jadi syarat syah melontar jumrah yang ketiga harus pakai batu dengan semua jenis batu, yang penting dinamakan apa? Dinamakan batu. Syarat yang keempat adalah melontarnya harus dengan tangan kalau mampu. Selama tangannya masih mampu, wajib. Mau tangan kanan, mau tangan kiri. Sunnahnya pakai tangan kanan. Tapi kalau tangan kanannya tidak bisa, tangan kirinya bisa, ya tangan kiri. Karena asalnya yang wajib adalah tangan. Ya. Kalau tidak bisa dengan tangan, ya, dia tidak bisa melontar jamrah dengan tangan, maka di urutan nomor 2 ada kaus. Apa ya, kaus panah atau ketapel ya, kalau gitu. Nah, mungkin panah juga ya, ketapel. Nah, dia bisa pakai ketapel. Yang penting aman saja, menghindari orang itu. Aman penggunaannya. Ya. Kalau tidak bisa dengan ketapel, dengan kaki. Ya, dengan kaki. Tidak bisa dengan kaki, baru pakai mulut. Misalnya dia dekat di ujung sana dekat dengan melontar jumrah, ya misalnya dia misalnya dia apa ya, tidak punya kedua tangan, misalnya tidak punya tangan. Nah, dia bisa melontar dengan kakinya. Ya, misalnya kalau kakinya bisa kuat. Kalau nggak bisa pakai mulutnya. Ya, jadi ini urutannya ya, pakai tangan. Selama tangan masih ada, wajib kanan maupun kiri. Gitu. Kalau nggak bisa tangannya, maka pakai apa namanya, qaddamal qaus, pakai ketapel. Saya tidak tahu bagaimana caranya orang nggak bisa pakai tangan tapi bisa pakai ketapel. Ya mungkin saya terjadi, mungkin ya tangannya ini lagi tidak kuat melontar jauh-jauh, enggak. Dia kalau pakai tangan tidak akan sampai masuk ke dalam, dan kalau tidak masuk ke dalam tidak sah. Ya, tidak sah. Maka kalau dia pakai ketapel mungkin bisa gitu. Maka dia pakai ketapel. Karena bagaimanapun juga walaupun dia kuat, walaupun tangannya sehat bisa melontar tapi tidak terlalu kuat, tidak bisa sampai masuk ke dalam, tidak sah juga. Maka dia pakai ketapel. Kalau nggak bisa pakai kaki, kalau nggak bisa baru pakai mulut. Ini urutannya. Kemudian syarat yang kelima, itu harus dinamakan sebagai melempar. Harus dinamakan sebagai melempar. Ya.
Jadi secara uruf itu dikatakan melempar. Kalau ada orang datang ke sana, ya, misalnya di lingkaran ini ya, lontar jumrah itu, di apa bulatan itu yang lubangnya, dia ambil batu baru dia taruh begini, dia gelindingkan turun ke bawah misalnya. Nah, itu tidak sah. Ya, karena itu menggelindingkan bukan melempar. Namanya melontar jumrah yang melempar, bukan menggelindingkan atau membuang jatuh saja ke bawah, enggak. Harus dilempar. Jadi walaupun dekat, walaupun dia cuman geser sedikit bisa jatuh, tetap melempar karena itu syarat. Harus dilempar. Ayyusam maromian. Jadi perbuatannya harus dinamakan melontar. Adapun sekedar meletakkan batu terus dia menggelinding sendiri ke bawah, itu enggak syah. Baik. Kemudian yang keenam adalah, ini penting, adalah dia harus meniatkan bahwa yang saya lempar ini adalah marma. Apa itu marma? Ini yang di bawah tadi itu. Paham ya? Itu tujuannya kita melempar adalah mengenakan batu ke bawah. Itu lubang fungsinya itu kita masuk ke situ supaya apa? Supaya kena. Nah, itu niatnya. Kapan dia melontar jumrah niatnya bukan untuk itu, maka tidak sah. Misalnya dia niatnya melontar jumrah tiang. Nah, tiangnya dilempar itu apa? Tugu, ya. Jamrohnya yang dilempar, tek. Walaupun akhirnya masuk ke dalam, tapi niat dia itu yang saya lempar. Ini tidak sah. Menurut Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Jelas ya? Ya. Sementara menurut Ar-Ramli, beliau mengatakan kalau memang dia niatkan melontar jamrah itu, melontar tiangnya, tapi endingnya masuk juga ke bawah, maka dihukumi syah. Jadi hukumnya apa syah? Yang penting masuk ke dalam. Ya, dan ini apa namanya? Pendapat di sini ya, kalau kita berbicara mengenai mu'tamad, jelas mu'tamad Ibnu Hajar ya. Karena memang sekali lagi yang kita lempar itu bukan tiang itu. Yang di bawah itu yang mau dikena, karena kan asalnya apa namanya? Itu tadi di rukun yang pertama yang di bawah itu yang kita lempar. Ya, makanya kalau dia melontar tiang, niatnya dari awal cuma saya kasih kena tiang. Walaupun jatuh ke bawah, kata Ibnu Hajar enggak syah. Tapi kata Ar-Ramli syah. Dan walaupun yang mu'tamad adalah pendapat Ibnu Hajar, tapi bila syak yang lebih memudahkan, apalagi dengan keyakinan banyak orang awam sekarang, dia pikir melontar jumrah itu jumrah yang dilempar tiang-tiang gitu. Ya. Nah, akan mungkin lebih apa ya, lebih memudahkan kalau pendapatnya Ar-Ramli. Ya. Karena kebanyakan orang awam itu tidak meniatkan yang di bawah, dia niatkan tiangnya gitu. Dia niatkan apa? Niatkan tiangnya. Jelas sampai sini? Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini pendapat Ar-Ramli rahimahullahu taala. Dan apa namanya? Ibnu Hajar rahimahullah dalam Al-I'ab, beliau juga berpendapat seperti kalau itu tadi kan pendapat beliau di Minhaj. Kalau di dalam kitab Al-I'ab dikatakan dimaafkan untuk orang awam ya, dan ini kayaknya lebih tepat ya, lebih bagus mengingat. Tapi kalau orang berilmu ya jangan dia lontar apa tiangnya, niatnya tiangnya begitu, enggak. Kalaupun dia kenakan tiangnya, dia niatnya ini sekedar sebagai apa, sebagai pemantul supaya jatuh ke bawah, karena kalau tidak kena tiang bablas terus ke sana misalnya kan ya, maka boleh dia niatkan tiang, tapi maksudnya sebagai ini saja, sebagai apa ya, sebagai wasitoh perantara supaya batunya masuk. Intinya saya mau kan di bawah, cuma saya tidak bisa langsung lempar ke bawah. Caranya saya lempar itu supaya turun ke bawah. Nah, itu boleh kalau seperti itu. Ini ittifaq, boleh kalau seperti itu. Kalau sampai sini tidak ada khilaf. Ya. Kalau misalnya dia lempar ke tiang dengan niat supaya batunya jatuh ke bawah, karena itu target saya, itu syah ittifakan. Sepakat ulama syah lontar jumrahnya. Yes, ya. Nah, demikian pula khilaf kalau apa, demikian pula sepakat kalau langsung ke bawah gitu. Tidak kena tiang dia langsung ke bawah, itu juga syah ittifakan. Yang khilaf ini adalah kalau dia lontar tiang dengan niat tiang, bukan dengan niat ke bawah, dengan niat tiang. Walaupun jatuhnya ke bawah. Ibnu Hajar mengatakan tidak syah, Ar-Ramli mengatakan syah. Dan pendapat Ar-Ramli ini lebih apa namanya? Lebih memudahkan untuk orang awam. Walaupun sekali untuk orang berilmu selayaknya tidak seperti itu. Dia harus niatkan yang di bawah. Iya. 7, 8, 9. Lah ba'sa bihi. Rukun yang ketujuh, satu lagi kita ambil. Rukun yang ketujuh adalah dia harus yakin yang di bawah itu kena. Ya, dia harus yakin
Al-marma, yakni haud itu yang ada di dalam itu harus kena. Jadi dia harus pastikan batunya itu jatuh ke bawah. Kapan dia melontar terus terhalangi terus dia ragu-ragu, ini jatuh ke bawah atau kemana tadi? Iya, ini jatuh ke bawah atau tidak ya? Kena di bawah atau tidak ya? Kapan dia ragu-ragu maka dia wajib melontar ulang. Jelas sampai sini? Wallahu taala alam bisawab. Demikian pula kalau kena tiang tapi tidak masuk ke dalam misalnya. Ini juga tidak syah. Ya, jadi dia harus pastikan lontarannya itu yakin dia sampai masuk ke dalam mengenai marma yang ada di bawah. Ya, wallahu alam bisawab. Saya kira cukup dulu ya. Ini 7 syarat. 8 dan ke-9 butuh penjelasan agak panjang. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.